Faslun syurutu izza'il hajari samaniyatun. Jadi hari ini kita mempelajari bab toharoh. Bab toharoh ini awal dari pelajaran fikih apapun. Kamu belajar fikih mulai dari dasar sampai terus meningkat, ya pasti diawali dengan bab toharoh. Kenapa? Karena ini membuat kita sadar diri bahwa ternyata toharoh ini bagian penting dalam Islam. Al-Baqarah 222. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya kan ya? Sesungguhnya Allah sangat cinta, sangat sayang kepada hambanya yang selalu bertaubat, selalu terus-menerus bertaubat dan selalu suci, toharoh. Bab toharoh artinya adalah orang yang dicintai Allah, Allah sayang kepadanya kalau dia itu bersih, bersih dari hatinya, bersih dari pikirannya, bersih dari fisiknya, bersih tempatnya. Suci ya, suci. Bukan bersih, bersih belum tentu suci. Suci hatinya, suci pikirannya, suci tempatnya, suci dimanapun dia berada. Ya kan? Itulah pentingnya kita harus mensucikan hati kita. An-nazafatu satrul iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Jadi kalau ada yang santri kolbun salim, kamarnya kotor, kamar mandinya kotor, WC-nya kotor, berarti belum berhak menjadi santri kolbun salim. Namanya juga kolbun salim, hatinya bersih. Hati bersih itu yang tahu hanya Allah, tapi direfleksikan, diaktualisasikan dengan keadaan kamu. Jadi kalau kamu masih kamarnya kotor, kamar mandinya kotor, WC-nya kotor, berarti belum berhak menjadi kolbun salim. Ya, setuju ya? Setuju. Nah, ini Abi berulang kali menyampaikan nih. Ada yang udah sadar, tapi lebih banyak yang nggak sadar. Apa gimana caranya begitu ya? Makanya sanksi itu sebenarnya bagian daripada kedisiplinan, supaya sadar diri bahwa dengan bersih itu nanti kembali ke kamu. Orang yang hatinya bersih, hidupnya berkah, pikirannya bersih, jasadnya bersih, ya kan ya, tempatnya bersih kan nyaman, penyakit tuh hilang, ya penyakit tuh hilang. Nah apa tuh? Nah dari bab toharoh ini kita mulai di sini tentang masalah istinja. Istinja ini hal yang sangat prinsip dalam fikih ibadah. Fikih itu kan macam-macam. Ada fikih ibadah, ada fikih munakahat, ada fikih muamalah, ada fikih mawaris, ada fikih jinayah, ada fikih siasah, macam-macam. Nah, fikih ibadah diawali dengan bab toharoh. Bab toharoh diawali dengan istinja. Sebab tanpa istinjanya benar, wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Berarti semua rangkaian ibadah itu sia-sia, nggak diterima oleh Allah. Nah, makanya penting istinja. Di zaman waktu Imam Syafi'i ada, di zaman para ulama, bahkan di zaman Rasulullah SAW, ya alternatif istinja itu setelah air adalah batu. Kenapa batu? Karena batu itu bersih, tidak boleh dengan kertas, apalagi buku, apalagi yang lain-lainnya. Jadi batu itu suci, ya selama dia benar-benar batu, kecuali batunya dari lumpur atau batunya dari cetakan begitu ya. Asli batu itu suci sama dengan air. Nah di bab ini, pasal ini tentang menggunakan batu. Lebih utama memang istinja itu dengan air. Tapi keadaan kan bisa jadi karena musim kemarau panjang, air nggak ada, maka kita ganti dengan batu. Kalau zaman sekarang sih ada tisu, ada lap dan sebagainya, ya. Tetapi kalau diperhatikan, kenapa ulama tidak menggunakan tisu pada saat itu? Memang belum ada.
baru ada batu. Tapi batunya itu bagaimana? Untuk menggunakan istinja ada 8 persyaratan. Pertama, ayyakuna bisalasati ajarin, harus dengan 3 batu. Batunya harus ada 3. Ini contohnya batu aja, misalnya di batu ya. Harus ada 3. Ya, harus ada 3. Tidak boleh batunya kurang. Boleh lebih, tapi harus ganjil. Seperti kita berwudu 3 kali, 3 kali. Ya. Nah, kecuali ya ada hal-hal yang ragu-ragu dalam wudu, maka kita boleh dilebihkan. Tapi sebaiknya 3 kali, karena nanti boros air. Ya, dalam istinja pun begitu, batunya ada 3. Kalau misalnya batunya nggak ada 3, sulit. Batunya 1 tapi bersih, kepegang, jadi ada bentuknya kotak lah ya. Yang 1 untuk istinja pertama, istinja kedua, istinja ketiga. Yang 1 buat dipegang, kotak, 1 batu boleh. Tapi lebih utama batunya ada 3. Dan batunya juga jangan tajam. Sebab kalau tajam nanti maaf ya, adik kamu tuh bisa putus. Tajam namanya kan ya. Adik kamu tahu adiknya? Siapa adiknya? Yang paling disayang oleh kamu. Ya kan? Laki-laki ganteng kaya nggak punya adik, nggak ada manfaatnya, nggak disukai sama perempuan. Oh pada, makanya harus punya yang bersih istinjanya. Nah, cara istinja itu nih ya, yang harus lupa ya, pipis itu, kencing itu sunnahnya jongkok, jangan berdiri. Ya, makanya di sini tuh nggak ada WC ini WC jongkok, bukan WC berdiri kan? Kalau kamu Santi kau pun Salim berdiri, berarti nanti ada hal yang salah dalam istinjanya, dalam istinjanya. Kenapa? Sebab kalau kita pipis berdiri ada sisa. Sisanya kapan? Khawatir ketika ruku dalam sholat. Dan ini dibuktikan. Ya, kalau kamu istinjanya, ceboknya atau pipisnya berdiri, lalu nanti dibersihin, merasakan kamu udah bersih tuh. Kamu coba ditaruhin di tisu di adik kamu, taruhin tisu di adik kamu, lalu kamu ruku, kamu benar-benar ruku, itu pasti ada tes keluar, itu ada itunya apa namanya? Ada basahnya. Berarti kan nggak bersih istinjanya, ceboknya tidak bersih. Makanya kenapa Rasulullah itu mengajarkan mesti jongkok ketika pipis, ketika buang air kecil. Ya. Ini emang ini masih safinah ya. Nanti kalau di dalam kitab yang lebih lengkap lagi bagaimana cara istinja yang benar, cebok yang benar. Nah, ini Abi ajarin aja nih. Maaf ya, ini harus jelas sebab penjelasan yang salah nanti bahaya. Jongkoknya pun bukan jongkok begini, salah. Jongkoknya begini. Ketika istinja kalau pipisnya begini, tapi ketika istinjanya harus begini. Tuh. Nah, harus dibalikin tuh. Harus dipegang, diurut 3 kali, terus beginiin 3 kali. Dari perut DM-nya. Itu keluar semua. Tapi kalau nggak begini, nggak digoyangin, lalu juga nggak dehem, lalu nggak diurutnya jangan banyak-banyak ya, 3 kali keluar. Tomnya tuh bukan mulut tapi dari perut. Bukan hamil dari mulut, dari perut. Ini semuanya hilang nanti. Nah, coba aja, enak itu. Jadi itu juga kalau udah nanti kamu umur udah 70 tahun, nggak ada penyakit prostat, nggak punya penyakit ginjal, itu secara kesehatan tuh sangat bagus. Jadi kalau kamu nggak begitu berdiri, itu kenapa banyak orang Indonesia yang punya penyakit ginjal, penyakit prostat, kanker bahkan, karena pipisnya selalu berdiri, tidak bersih. Kalau jongkok seperti tadi, dehemnya dari perut, kemudian digoyangkan kakinya kanan kiri bolak-balik tadi kayak seperti diajarkan, ya, diurut 3 kali, insya Allah ini syariatnya. Allah akan memberikan kesehatan, tidak akan terkena ginjal, tidak akan terkena prostat, apalagi kanker. Ya, kenapa? Hilang semuanya, bersih.
Itu diajarkan oleh Rasulullah yang kadang-kadang kita sepelekan. Ya, pernah Rasulullah kencing berdiri, itu terpaksa. Ada riwayat memang berdiri, tetapi tidak berkali-kali, hanya sekali aja. Tapi hadis-hadis yang berikutnya nanti dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Subulus Salam, nanti lebih lengkap lagi. Ini kita kan baru kitab ini kan, baru kitab Safinah awal, ya kan? Yang berikutnya, ya, wa ayun kal mahal, harus bisa membersihkan tempat najisnya. Artinya batu yang 3 tadi, yang siapkan tadi, batu 3 nih, 1, 2, 3, harus membersihkan tempat najis. Tidak boleh membekas ada najis itu. Batu pertama bekas misalnya harus hilang. Yang pertama, yang kedua lebih bersih lagi, yang ketiga harus benar-benar sama sekali tidak ada bekas najis. Itu namanya yunkiyal mahal, harus bisa mencucikan tempat najis yang kita atau pipis tadi dengan batu tadi. Yang ketiga, ya, alla yazipan najisu, tidak boleh najisnya belum kering, belum kering, tidak kering. Najisnya tidak kering atau belum kering. Tidak atau belum kering. Kalau udah kering, gak sah pakai batu. Contoh, kamu habis BAB, nggak ada air ya, lalu didiemin, kering, baru ketemu batu, nggak sah. Dalam persoalan istinja dengan batu, gitu. Makanya harus disiapkan batunya dulu, baru BAB, ya kan? Nah, kalau misalnya BAB dulu baru batunya jauh gitu, nah kering kan, airnya nggak sah tuh istinjanya, harus dengan air juga. Ini masalah batu kan. Warian takila, kemudian yang keempat, najisnya tidak berpindah-pindah. Maaf nih, bahasa Jermannya cepirit. Nah, tahu cepirit? Ya, lihat nih ya, ini bukan jorok nih, harus jelas. Artinya najisnya itu berpindah-pindah kemana-mana gitu kan. Nah, kalau berpindah kemana-mana, ya batunya itu harus lebih dari 3. Ya kan, harus lebih dari 3, karena khawatir tempat sekitar pantat dan sebagainya itu masih ada kotoran-kotoran yang lain. Ada masalah, masih ada nempel yang tadi bahasa Jermannya cepirit tadi, ya, hilang, harus hilang semua. Kemudian yang berikutnya, yang ke berapa nih? Yang kelima, wala yatro'a alail akhor, tidak tertimpa oleh najis yang lain. Maksudnya adalah najisnya hanya najis kita doang, tidak tertimpa dengan najis yang lain. Misalnya pernah Abi beberapa kali nih, tapi mudah-mudahan bukan santri yang mukim, ada yang enggak disiram, itu Abi sampai, tapi seneng sih, bagian daripada muhasabah diri, ya, langsung buka pakaian, buka kain, ambil air yang banyak, siramin itu yang bekas orang yang belum disiram itu nya, ya kan. Pernah juga di kamar siapa Topik tuh ya, itu juga masya Allah kotor, sampai di kamar induk tuh masih ada gitu. Kenapa ya? Apa susah sih nyiram bekas kamu itu? Berarti kamu ini punya hutang. Ya, amalan almarhum sama dengan yang Abi amalkan. Kalau masuk ke kamar mandi itu, kita nyiram dulu, bersihin dulu. Setelah bersih baru kita BAB atau pipis, kita bersihin lagi. Kalau keluar dari kamar mandi bekas kita kotor, berarti kita tidak mengamalkan 3 sa. Saya menyenangkan bagimu, berarti tidak menyenangkan orang lain tuh. Karena menyakiti orang lain kan, orang masuk kamar mandi kok kotor gara-gara kamu masuk. Harusnya selesai kamu keluar dari kamar mandi, dari toilet, harus bersih, baik kotoran gak ada, ya wangi, baunya pipis tuh gak ada, berarti kamu benar-benar suci, bersih. Tapi kalau masih ada, berarti ada masalah dengan diri kamu dan diri kita itu ya. Itu sering banget itu, berkali-kali Abi nyiram gitu ya. Tadi tuh barusan tadi kau hampir kepleset, akhirnya Abi ngambil sikat, ya walaupun tidak semuanya. Berarti ini rajin-rajin banget santri mukim nih ya.
kamar mandi sampai licin begitu kan, ya. Nah, rajin banget, bahasanya rajin banget, ya. Sampai tukang pernah ngomong, tukang ngambang ngomong, Ustadz, ini dulu kita kan bangun dari awal nih ya. Ini yang memakai kan ini pertama kan, ini santri pertama kan ya. Ini kita kan bersih banget ini ya. Ya kok sekarang jadi begini nih. Saya bilang aja tukang, emang di sini tuh mungkin tuh yang rajin-rajin semua orangnya. Saking rajinnya itu bekas apa pipis, bekas macam-macam itu enggak dibersihin. Orang waktu kerja bakti dari 22 orang yang kerja cuma 8 orang. Berarti lebih dari separohnya itu kemana itu orangnya? Abi lupa kemarin karena saking sibuknya hari Ahad itu ada 4 tempat dakwah. Sampai si Anu ikut juga tuh ke malam-malam. Abi minta sopir, Abi jarang minta sopir. Bagus Jaka udah bisa sopir, alhamdulillah sekarang ada sopir baru Jaka. Karena 4 tempat tuh. Dari malam pulang jam 11, malam Ahadnya kan ada yang ikut tuh, ya kan? Malam Minggunya, malam Ahadnya, hari Ahadnya tuh dari subuh 4 tempat lagi tuh. Masya Allah, luar biasa. Tapi memang nikmatin aja. Nah karena itu Abi lupa tuh kerja bakti, kan pengen kerja bakti hari Minggu tuh. Insya Allah minggu besok kita kerja bakti ya. Insya Allah. Nggak ikut kerja bakti, mau bayarin nasi uduk berapa orang? 8 orang bayarin semuanya. Yang nggak kerja bakti, ya. Atau ngasih infak 50.000 untuk Kolbun Salim. Sekali lagi infak tuh spesial pun bukan buat Abi ya, buat Kolbun Salim, ya kan? Apalagi kembali lagi, jadi jangan sampai kamu di sini bukannya menyenangkan, bukannya bermanfaat, tapi malah mudorot, malah menyakiti Kolbun Salim, menyakiti hati Abi. Kan 3 sa kan? Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. 3 sa diamalkan berarti sudah berhak jadi santri Kolbun Salim. Tapi kalau kotor, mengotorkan, tidak disiplin, berarti saya tidak aman bagi Abi. Saya tidak menyenangkan bagi Kolbun Salim. Saya tidak bermanfaat bagi Kolbun Salim. Kenapa? Tinggal di sini nggak ngaji, nggak ngajar ngaji, malah ngotorin, malah menyusahkan. Udah begitu infak juga nggak perlu pernah infak sepeser pun. Nauzubillah yamin. Dari orang-orang infak sampai 10 juta, ini mau boro-boro 10 juta. Yang 10.000 aja denda. Jangan nggak 10.000, yang 50.000 aja. Sampai masya Allah ditagih terus ya. Jadi berarti belum berhak menjadi santri Kolbun Salim. Tapi ada juga yang udah berhak, yang udah rajin mah. Wala yatru alail akhor. Yang ke berapa nih? Yang ke-6. Najisnya tidak boleh melampaui apa nih? Wala yujawiza, maaf ini udah tadi. Wala yuzawiza, tidak boleh najisnya itu melampaui sofhatahu, seluruh kanan kiri dari dubur, pantat. Bahasanya pantat lah. Artinya BAB tadi itu jangan sampai ke mana-mana pantat itu. Tuh. Jadi artinya ketika membersihkan 3 batu tadi, 1 batu pertama itu pantat-pantat yang cepirit tadi harus kena semua. Emang berat sih, susah ya, karena pakai batu. Kalau sekarang sih ada tisu, ada air kan. Ini seandainya kamu ada di camping di mana nggak ada air, nggak ada tisu, yang ada batu, ya pakai batu begitu. Ya. Yang penting ilmunya udah tahu. Wa hasafatu, dan hasafa itu apa? Tidak melampaui ujung kemaluan barang kamu ketika pipisnya itu. Ya, jadi semuanya harus terkena apa? Terkena bersihan dari itu. Apalagi kemudian wala yusibu maun, tidak boleh terkena air. Kenapa? Karena waktu itu pakai batu. Maka kalau terkena air, batu itu dengan sendirinya jadi tidak sah. Harus dengan air. Ini kan ketika musim kemarau, wudu diganti dengan tayamum, lalu istinja dengan batu. Maka enggak boleh kena air. Wala yusibu maun. Wa antakunal ajaru tahiratan, batunya harus suci. Arti suci itu batunya tidak bercampur dengan kotoran, najis, aib najis, mughlazo, mutawasito ataupun mukhaffafa. Artinya tidak terkena najis berat. Anjing, babi, jilatan anjing, jilatan babi, atau bekas pipisnya manusia, pipisnya binatang, atau kotoran binatang, kotoran manusia, benar-benar batunya itu bersih suci. Insya Allah, wallahu a'lam bishawab.